Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari Bapak Ibu jamaah kuliah syukur rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan hidayah, masih diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita masih bisa berteguh beragama Islam, nikmat kita masih bisa beriman, nikmat kita masih bisa mencapai takwa. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salah satu menjemput nikmat Allah, yaitu thalabul ilmi, dengan keadaan insya Allah kita semuanya sehat walafiat. Maka Bapak Ibu semuanya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang setiap hari diberikan nikmat dengan mengucap rasa syukur, dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, penutup para nabi, nabi yang satu-satunya harus kita idolakan. Umat muslim itu tidak boleh mengidolakan melebihi Rasul. Mohon maaf nih, sekarang pemuda-pemudi itu mungkin banyak lebih fanatik dalam urusan dunia, banyak ya, bukan oknum tapi banyak fanatiknya dalam urusan dunia itu lebih banyak daripada yang sampai saat ini mengidolakan Rasulullah. Bagaimana itu bisa terjadi? Contohnya banyak yang mungkin kalau yang pemudi-pemudi itu suka melihat drama Korea dan sebagainya. Bahkan kalau misal yang anak-anak SMP SMA itu rela untuk ngeprint gambar-gambar foto, di situ adalah tokoh-tokoh film-film Korea dan sebagainya.
itu menjadi sesuatu yang bahaya jika kita sudah mulai fanatik terhadap sesuatu, maka sesuatu yang lain kita anggap itu tidak sesuai dengan sesuatu yang kita pilih seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai umat muslim idolanya kita ada yang melebihi idolanya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Ketika kita mengidolakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita ittiba, kita mengikuti semua apa yang dikatakan Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul. Ketika kita mengikuti, tidak hanya kita ittiba, tetapi kita juga mengamalkan yang namanya sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sekarang teknologi semakin canggih dan sebagainya, kita dari umat muslim selalu bisa mengingat, selalu bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu jamaah kuliah syukur rahimakumullah, izinkan saya untuk duduk di depan sini nggih Bapak Ibu untuk menyampaikan kultum. Kalau kultum itu kuliah, nah ini 70 menit, melebihi 10 menit. Tidak terasa Bapak Ibu, Ramadan kita hampir selesai fase pertama, yaitu 10 hari pertama. Ya, sudah mau masuk 10 hari kedua. Oh, sudah masuk gimana? Oh, gimana? Sudah masuk. Ini kalau ibaratnya lomba jogging, Pak. Setarnya kemarin minggu pertama nih kok bareng-bareng sareng-sareng, gemeruyuk sareng-sareng. Nah, niki sudah mulai masuk pos kedua. Ini biasanya mulai berguguran. Ya, mulai berguguran bukan karena sledding-sleddingan Pak, tetapi karena ya kekuatan masing-masing, ketahanan masing-masing, keistiqomahan masing-masing di sini diuji. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya yang masih di dalam area napa niki lomba lari niki monggo dipertahankan, dijaga staminanya, dijaga kesehatannya, dijaga amal ibadahnya. Jangan sampai kita nanti terjatuh di tengah jalan atau berhenti di tengah jalan karena keteledoran kita. Ya, harapannya puasa kita selalu istiqomah melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah bulan Ramadan. Baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan dengan limpahan keberkahan, kemudian limpahan ampunan, limpahan pembebasan dari api neraka. Di dalamnya terdapat peluang emas untuk meningkatkan ketakwaan dan meraih keutamaan yang agung. Maka sebagai umat muslim, mari kita sungguh-sungguh, kita serius untuk melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh semangat dan pastinya tanggung jawab. Saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ketika kita berbicara tentang takwa, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan kembali makna dan tujuan dari puasa itu sendiri. Terus yang namanya bulan puasa ini adalah salah satu cara yang terbaik dalam 1 tahun ini untuk meraih yang namanya tingkat ketakwaan.
Walaupun takwa bisa diraih dari berbagai macam cara, tetapi adalah ini salah satu cara yang sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai yang namanya takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah kuliah syukur rahimakumullah. Puasa merupakan rukun Islam yang keberapa, Bu? 4 nomor 3 nomor 4 G. Nah, ada beberapa hadis, ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Tetapi jumhur ulama menyampaikan, kebanyakan ulama menyampaikan kalau rukun Islam di puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Ketika ini masuk rukun Islam, berarti ini salah satu kewajiban umat muslim untuk dilaksanakan. Seperti diperintah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti kita berusaha untuk membedah ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Kita coba bedah apa makna sebenarnya, apa kandungan sebenarnya, apa yang tafsir dari ayat tersebut sebenarnya itu apa. Kenapa dalil puasa kita digunakan di surat Al-Baqarah ayat 183. Dan apa hubungannya ayat ini dengan takwa? Nanti kita bedah dulu Bapak Ibu satu persatu. Ramadan sendiri ini berasal dari kata romat yang dimana artinya untuk mengindikasikan adanya sensasi panas atau seseorang yang kehausan. Jadi romat ini artinya adalah sesuatu yang panas, suasana panas, kemudian membuat seseorang itu merasa kehausan. Itu romat, kata dasar romat. Sedangkan Ramadan, ada pendapat lain mengatakan Ramadan digunakan karena pada bulan itu dosa-dosa kita dihapus. Jadi ada yang mengartikan Ramadan itu adalah terbakar. Nah, maksudnya di sini adalah terbakarnya dosa-dosa kita karena kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, dan itu menjadi sesuatu yang endingnya itu sebuah kebaikan. Ini adalah kata-kata artinya Ramadan. Orang lebih memahami panasnya Ramadan secara kiasan. Jadi kalau kita bayangin Pak, kalau yang namanya puasa panas, ini biasanya pun ngoten nggih. Puasa panas-panas terik matahari. Nah, itu kan biasanya godaannya luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah masuk hari ke-3, 10 hari ketiga, itu luar biasa sekali. Godaannya dari luar dan dari dalam, Pak. Dari luar itu mungkin suasana panas dan sebagainya. Dari dalam ya mungkin nanti bapak diajak istri, mau yuk Pak, kapan ke Laris, kapan ke Jodoh, kapan ke Pasar Balitono, kita cari baju dan sebagainya. Itu godaannya luar biasa di situ Pak. Panas, banyak ketemu banyak orang, bahkan penjual es juga nggak libur, ya. Malah nanti takutnya kalau misalnya nanti malah bablasan buka bersama, bablasan nanti sampai malam tidak sholat tarawih dan sebagainya. Itu cobaannya luar biasa. Nah, di sini yang diharapkan adalah dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang lampau 1 tahun yang lalu atau yang lampau, harapannya itu adalah terhapus, terbakar tadi. Ya, karena bulan Ramadan bulan ampunan. Sebenarnya bulan Ramadan ini banyak kemenangan yang didapatkan kaum muslim, Bapak Ibu. Yang pertama, kemenangan atas hawa nafsu. Yang namanya bulan Ramadan kita diwajibkan untuk menang dengan hawa nafsu.
Jam misalnya Pak Bu, jam pagi enaknya ngopi, kita harus melawan itu, tidak ngopi dulu. Siang, jam siang enaknya nge-es teh, kita dipaksa untuk tidak nge-es teh dulu. Sore hari mungkin jalan-jalan sambil cari martabak enaknya, tapi kita diperintahkan untuk tidak makan dulu di sore hari. Kemudian kita bergaul dengan sesama kaum muslim untuk tidak saling mencela, memfitnah, ghibah. Ini adalah juga hawa nafsu. Tidak boleh membicarakan tetangga yang tidak. Kalau itu membicarakan orang lain dan itu benar, itu maksudnya ghibah. Tetapi kalau membicarakan orang lain itu salah, berarti itu fitnah. Dosa semua mboten Pak? Dosa semua. Jadi itu kita di bulan Ramadan wajib untuk menang dari namanya hawa nafsu. Makanya bulan kemenangan juga disebut. Yang kedua, kemenangan dalam hal kita dilipat gandakan pahalanya. Yang biasanya kita ibadah pahalanya mungkin 1 atau 27 dikali sampai 10 dan sebagainya. Di bulan Ramadan pahala bisa dikali sampai 700 kali lipat. Bahkan nanti kalau panggil dengan Lailatul Qadar, ya insya Allah itu seperti amal 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibuat tahun itu berapa tahun Pak? 83 tahun lebih 3 bulan kalau tidak salah. Berarti ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, pahala kita, balasan kebaikan kita, ampunan kita itu seperti kita diampuni dosanya selama 83 tahun 3 bulan. Mendapatkan pahala seperti kita ibadah selama 83 tahun 3 bulan. Jadi monggo nanti istiqomah dari awal, harapannya di 10 hari terakhir kita bareng-bareng bersama-sama mengingatkan satu sama lain untuk meraih malam Lailatul Qadar. Kalau sekarang Pak, malam Lailatul Qadar katanya di malam ganjil. Tetapi yang mungkin kita, yang mungkin ada yang berilmu yang paham. Tetapi kita sebagai seorang awam, apakah malam kita malam ganjil yang kita laksanakan itu memang malam ganjil? Kan sekarang menjadi perdebatan kan, setiap masuk 1 Syawal itu pasti berbeda, 1 Ramadan berbeda, 1 Syawal bisa berbeda. Itu bisa menjadi perdebatan. Kalau kita nanti malam ganjil, malam ke-21, jamaah sana Naksabandiyah, wah tidak, ini malam genap, malam 22. Nah, jamaah sing niku sing daerah Sumatera menika sing dikubet-kubet daerah apa nggih? Nggih Naksabandiyah niku napa nggih? Sing Gunung Kidul menika? Ya, wah niki malam genap tapi lebih 2 hari lagi, jadi benten-benten Pak. Nah, yang kita harus bagaimana berarti Pak untuk seperti ini? Mboten sah libur untuk mencari malam Lailatul Qadar. Istiqomah, selalu standby. Kalau bisa 20 hari terakhir untuk iktikaf di masjid. Untuk selalu maksimal ibadah, infaknya, sedekahnya dan sebagainya. Jadi tidak usah kita melihat ini ganjil atau tidak. Ngoten nggih Pak nggih. Kemudian tadi kemenangan atas diampuninya dosa-dosa umat muslim. Sudah disampaikan bahwasanya ketika bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, surga dibuka lebar-lebar. Terus menawi bulan Ramadan seharusnya tidak ada orang yang maksiat, tidak ada orang yang berbuat jahat, tidak ada orang yang berbuat mungkar. Karena tadi sudah disampaikan setan-setan dibelenggu, sudah dibantu oleh Allah untuk kita bisa maksimal dalam hal ibadah dari bulan Ramadan. Tetapi masih ada kadang yang berbuat mungkar, berbuat maksiat, berbuat jahat. Berarti ini siapa Bu yang melakukan? Ya, manusianya yang mempunyai sifat. Nah, saya boleh bilang ya Bu. Tapi ini Bu,
kita sudah dijanjikan untuk dibantu di bulan Ramadan dalam melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Maka kalau ada grafiknya, kalau ada yang mau meneliti, memang ketika bulan Ramadan tingkat kebaikan itu meningkat drastis. Tingkat orang bersedekah meningkat, tingkat orang peduli terhadap orang lain meningkat, tingkat orang yang banyak diam daripada berbicara meningkat. Ya, kalau ada yang mau meneliti, ada pasti datanya itu pasti meningkat. Kemungkinan untuk kejahatan juga berkurang. Yang paham, yang beriman. Kalau yang mungkin mohon maaf tidak sholat, tidak menjalankan ibadah Islam KTP nggih mboten entos niku pripun. Tapi kalau kita sebagai seorang Islam selalu sholat, ibadah, mau peduli dengan orang lain, insya Allah di bulan Ramadan kita berusaha untuk ngerem hal-hal yang mungkin itu merusak pahala puasa. Kemudian kemenangan yang terakhir adalah kita diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti mohon maaf kalau orang yang sebaik-baik orang yang meninggal adalah orang yang meninggal di bulan Ramadan. Kemarin Pak Bu di Bagelen niku mulai malam Jumat sampai malam Jumat lagi sudah ada 5 Pak yang berturut-turut yang sedo. Nah, padahal sebelumnya ya tidak dia kan itu yang tahu hanya Allah. Tetapi di sisi lain memang kita masih berdoa, di sisi lain itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Ya, tenang. Yang mungkin cita-cita di bulan Ramadan terwujud, insya Allah jannah. Monggo sinten ingkang badhe daftar Bapak Ibu. Tapi mboten sarean, kita berdoanya selalu sehat terus. Kalau itu adalah yang tahu adalah Allah. Siap nggak siap harus siap. Maka dari itu ketika kita merasa futur itu semangat untuk ibadah turun, maka kita ingat-ingat hidup kita itu tidak lama. Kita ingat-ingat seperti besok itu kita meninggal. Jadi membuat kita itu semangat kembali. Dari usaha effort kita ibadah ketika turun, kita ingat-ingat kalau kita di dunia sementara, padahal amal ibadah kita belum banyak. Insya Allah kita semangat untuk beribadah. Baik, kita kembali di surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183 dalam surat Al-Baqarah ini mengandung banyak pelajaran berharga yang berkaitan dengan puasa yang mendalam. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini orang-orang yang beriman. Bahwa ayat ini adalah ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Sedangkan yang diawali dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam adalah ayat Makkiyah diturunkan di Mekah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi Pak Bu, ya ayyuhalladzina amanu ini adalah sebuah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang mukmin. Amanu jamak dari kata orang beriman atau orang mukmin. Nah, perintah langsung harus dikerjakan. Nah, kalau Bapak Presiden kalau ada perintah laksanakan makan bergizi gratis, ya berarti yang menteri-menterinya harus melaksanakan makan bergizi gratis. Nah, ini lebih dari Pak Presiden yang menciptakan kita.
Ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita sebagai seorang mukmin merasa kita beriman, kita mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah ini. Yang namanya wajib berarti ketika kita tidak melaksanakan kita mendapatkan dosa. Kita melaksanakan mendapatkan pahala. Berapa pahalanya tergantung masing-masing individu. Maka dari itu kita dapat melihat dengan jelas bahwa adanya kaitan puasa dengan keimanan seseorang. Jadi sudah jelas bahwa ini perintah untuk orang beriman, berarti ini adalah tentang iman seseorang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa kepada orang-orang yang memiliki iman. Dengan demikian Allah pun hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya. Puasa juga merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Nah, di sini tingkat keimanannya terbaca Pak oleh Gusti Allah. Oh, ini si fulan keimanannya masih di level sekian. Buktinya apa? Puasanya kadang tidak full, maksudnya tidak full pahalanya, minus 10 karena dia melakukan ghibah, melakukan dengki, melakukan iri, jadi pahalanya kurang. Dan ini membedakan masing-masing individu berbeda. Ini berarti puasa itu mendeteksi keimanan seseorang. Sedangkan menurut Al-Jurjani dalam At-Takrifat secara bahasa, iman adalah membenarkan dengan hati. Jadi ini hubungannya dengan hati, Pak. Hati itu ada dua, hati kecil dan hati bukan hati besar, tapi hati kecil dan hati biasa. Hati kecil ini Pak Bu, sebenarnya ini bisa dipoles atau bisa diajarkan terkait kebiasaan hati kecil ini mulai dari kecil. Dulu mohon maaf ketika saya di pondok, dulu saya di Darul Hikmah Pak Bu, dulu saya masih ingat Ustadz saya menyampaikan bahwasanya ketika kita menjadi seorang muslim, dari sedini mungkin hati kecil kita untuk diajarkan suatu kepekaan terhadap lingkungan. Misalnya Pak Bu, ada sampah di jalan, harusnya hati kecil ini pasti berbicara, monggo untuk sampah diambil, dibuang di tempat sampah. Itu sudah berbicara hati kecil pasti. Tinggal kita bagaimana, mau atau tidak. Ketika kita selalu mau mengikuti hati kecil, insya Allah nanti ketika kita dihadapkan sesuatu, pilihan sesuatu, itu kebanyakan pilihan kita tepat. Karena dari dulu sejak dini kita dibiasakan untuk peka, untuk menuruti hati kecil. Tetapi kalau kita selalu tidak mau mengikuti hati kecil, ada sampah dibiarkan, bablas mawon. Ada yang mungkin qadarullah jatuh di jalan, nggak berhenti, nggak menolong. Ada mungkin di situ duri atau paku tidak diinggirkan dan sebagainya. Itu nanti lama-lama hati kecil tertutup. Kemudian menjadi kita keras, tidak mau menerima pendapat dari orang lain dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya bisa dibiasakan dan diajarkan. Monggo yang punya putra putri dibiasakan untuk seperti itu. Seperti itu. Sementara menurut syariat, iman adalah meyakini dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ada hubungannya dari hati, lisan dan perbuatan. Menurut Ibnu Hazm, keyakinan hati dan pengakuan lisan itu harus berlangsung secara bersamaan. Secara gamblang Rasulullah menjelaskan makna iman dalam sebuah hadis, yaitu yang artinya iman adalah engkau mengimani Allah, engkau mengimani malaikatnya, engkau mengimani kitab-kitabnya, engkau mengimani para rasulnya, dan mengimani hari kiamat, serta mengimani qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Maka dari itu puasa sebagai amalan lahiriah merupakan konsekuensi iman. Sudah disebutkan Rasulullah di dalam sebuah hadis, iman itu adalah tadi rukun iman. Ada berapa Pak? 6.
Iman berarti sesuatu keyakinan, kita harus yakin bahwa sesuatu itu ada dan terjadi. Ya, seperti itu. Kemudian tadi sudah ya ayyuhalladzina amanu, intinya apa Pak? Perintah untuk orang beriman. Kita lanjutkan. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Catatannya garis bawahnya wajib. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, kita harus tahu biasanya siam digunakan untuk kita menyampaikan istilah puasa. Kalau saum napa buat ini? Saum kali siam sami mboten? Sami nggih. Ya, ada bedanya, ada samanya. Maksudnya bagaimana kalau saum itu dari soma yasumu, artinya menahan diri. Menahan diri secara general, Pak Bu. Kenapa di dalam Quran surat Maryam ayat 26 hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, di surat Maryam ayat 26. Di situ artinya adalah menahan diri dari apapun itu. Menahan diri dari jengkel, menahan diri dari nangis, menahan diri dari marah, menahan diri dari jatuh cinta dan sebagainya. Ini adalah saum. Tetapi kalau siam ini disebutkan di dalam Al-Quran berapa kali Bu? 9 kali, termasuk tadi untuk dalil puasa yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. 9 kali disebutkan. Artinya apa? Kalau siam itu lebih spesifik. Kalau saum hanya menahan diri, tapi kalau siam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi siam hubungannya langsung dengan orang berpuasa, lebih spesifik daripada saum. Ngaten nggih Bu, dari kutiba alaikumusiyam berarti ini adalah kewajiban atas kamu berpuasa. Berarti seseorang yang berpuasa tidak hanya menahan diri saja, tetapi orang yang berpuasa. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat kepada orang-orang mukallaf atau orang yang sudah dewasa, orang yang sudah diberi ibadah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah itu orang yang mukallaf. Pada ayat sebelumnya Allah juga menyebutkan kewajiban puasa dan kewajibannya kepada mereka. Tidak ada yang membantah mengenai tafsir ini. Semua jumhur ulama sepakat bahwa tafsir dari ayat ini yang tadi kutiba alaikumusiyam adalah perintah yang wajib. Dengan catatan ada syaratnya Pak Bu, tidak semua umat muslim wajib. Syaratnya apa? Balik. Balik. Kemudian yang kedua, akal sehat. Nek mboten sehat, nek mboten puasa, mboten saged puasa. Kemudian yang ketiga, agamanya Islam. Kalau balik berakal sehat non muslim ya tidak berpuasa. Namun perlu diketahui di awal perkembangan Islam puasa belum diwajibkan melainkan hanya dianjurkan. Sebagaimana ditunjukkan ayat berikut yang artinya, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan puasa, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 184. Ini penjelasan di Quran surat Al-Baqarah 183. Penjelasannya di ayat 184. Monggo bisa dikaji lagi ayat tersebut di kemudian hari. Oke, jadi ini dijelaskan puasa. Jadi umat muslim Pak Bu, kemarin saya mendengar tausiah dari pimpinan pesantren Zainab Maskur kemarin yang ngisi di pondok. Itu beliau
yang menyampaikan bahwasanya umat muslim itu banyak diskonnya, ya. Dari mulai sholat jamaah, kemudian sholat tarawih, nggih ngapa nggih? Nggih banyak diskonnya. Big sale kalau Ramadan itu big sale-nya gede. Ya, ada yang 20 rakaat, 11 rakaat. Ada yang mungkin sholat subuh juga ada diskonnya. Ada kemudahan ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan dengan panjang lebar mengenai masalah ini. Kemudian beliau menyatakan kesimpulannya, penghapusan hukum atau diajarkan puasa benar adanya bagi orang yang tidak sedang berpergian dan sehat badannya, yaitu dengan diwajibkan puasa berdasarkan ayat faman sahada minkum musyahra fal yasmu. Barang siapa di antara kamu hadir di bulan Ramadan itu wajib baginya puasa. Ini 185 Al-Baqarah, penjelasannya lagi. Jadi kalau kita sehat, kita kuat, kita mampu, maka kita wajib melaksanakan puasa. Tapi kalau kita mohon maaf sakit, kita mungkin yang ibu-ibu mungkin mohon maaf ada yang mungkin masih ada tamu bulanan, kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka tidak menjadi hukumnya tidak wajib. Tapi ada konsekuensi sendiri Pak, Bapak Ibu. Kalau kita karena sakit atau misalnya tamu bulanan, konsekuensinya apa? Diganti di hari lain. Tapi kalau kita karena sudah tidak mampu, mungkin orang tua kita pun sepuh, tidak mampu berpuasa, atau kita yang minum obat dan sebagainya, itu bukan dengan mengganti hari, tapi dengan membayar fidyah. Jadi kewajiban ini masih lentur dengan catatan-catatan tadi. Baik. Kemudian lanjut Bu, tadi ya ayyuhalladzina amanu sampun kutiba alaikumusiyam sudah. Sekarang apa Bu setelahnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum kita, sebelum menjadi umat Rasulullah, berarti sudah ada perintah puasa. Oke, sudah ada perintah puasa. Iman Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah para nabi sejak Nabi Adam sampai sekarang. Sebagaimana keumuman yang ditunjukkan dengan adanya kata sambung, menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah ahlul kitab. Ya, dulu ada ahlul kitab, mohon maaf kaum Nasrani, kaum Yahudi. Kalau di dalam Islam itu adalah ya ulamanya. Itu ahlul kitab. Kemudian yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah kaum Nasrani, juga ada yang menyebutkan tafsirannya tersebut. Juga di situ kaum nabi-nabi yang kaumnya nabi-nabi yang lain. Puasa, perintah untuk puasa itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi ini sebenarnya sudah diperintahkan oleh Allah dari umat-umat sebelumnya. Bahkan di agama lain, ya, orang agama Hindu atau Buddha yang ketika kita berpuasa kita mencapai titik tertentu dan sebagainya, itu di agama lain bahkan juga ada, tidak hanya di agama Islam, tetapi beda teknisnya, beda tujuannya. Ayat ini menunjukkan adanya penekanan hukum serta melegakan hati lawan bicara, yaitu manusia. Karena suatu perkara yang sulit jika sudah menjadi hal yang umum, maka akan dilakukan oleh orang banyak dan akan menjadi hal yang biasa. Dalam riwayat yang lain menyatakan bahwa puasa umat sebelum Nabi Muhammad adalah disyariatkannya puasa 3 hari setiap bulannya. Dulu ada Pak Bu, ternyata puasa 3 hari setiap bulan. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir, terdapat riwayat yang mengatakan bahwa ibadah puasa awalnya hanya diwajibkan selama 3 hari setiap bulannya. Kemudian hal itu dinasah dengan disyariatkannya puasa Ramadan. Dalam riwayat tersebut terdapat tambahan bahwa kewajiban puasa 3 hari setiap bulan sudah ada sejak Nabi Nuh hingga akhirnya dinasah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Jadi dulu ada puasa 3 hari mulai sejak Nabi Nuh. Kemudian yang terakhir, la'allakum tattaqun. Nah, ini tujuan dari yang tadi dari awal. Agar kalian bertakwa.
Kata la'alla dalam Al-Quran memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah ta'lil atau alasan dan taroj indal mukhatab, harapan dari sisi orang diajak bicara. Dengan makna ta'lil dapat diartikan bahwa alasan diwajibkannya puasa adalah agar orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Jadi yang tadi kita selama 30 hari, yang dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu semua adalah satu tujuannya, yaitu mencapai level takwa. Takwa ini apa? Kenapa kok dari tadi disebutkan bahwasanya takwa? Takwa adalah secara bahasa berasal dari kata ittaqi, ittaqoyattaqi, yang artinya berhati-hati atau waspada. Juga bisa diartikan waqoyaki wikayah, yang artinya memelihara. Orang yang bertakwa artinya orang yang mau menjaga dan memelihara dirinya dari api neraka, yang melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi kalau takwa bahasanya kita, Bu, yang mudah dipahami, takwa adalah mampu, mau, tidak berat hati, ikhlas dalam menjalankan semua perintah Allah dan tidak melaksanakan larangan Allah. Jadi semua yang hak dan yang batil kita tahu, memahami dan mau melakukan. Perintah Allah, sholat, puasa dan sebagainya langsung dilakukan. Perintah Allah dalam larangan kita untuk berbuat maksiat, berbuat jahat, dengki, iri, sombong dan sebagainya tidak kita lakukan. Seperti itu. Namun secara istilah, takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah, mengharap ampunan Allah, meninggalkan maksiat dengan cara Allah, dan takut terhadap azab Allah. Ini secara istilah. Jadi di situ punya rasa. Kenapa sih kita melaksanakan perintah Allah? Karena kita tahu bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang harus kita sembah, yang harus kita laksanakan perintahnya. Kenapa kita harus takut oleh yang namanya melaksanakan larangan-larangan Allah? Karena itu kita takut bahwasanya kita tidak diampuni oleh Allah. Seperti itu. Jadi ada alasan-alasannya kita melaksanakan yang namanya tadi tujuan takwa. Nah, harapannya Bapak Ibu di bulan Ramadan ini, di sini juga disebutkan tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Hak ini, Pak Bu, adalah sesuatu yang istimewa. Tetapi istimewanya di sini adalah waktu dan tempatnya istimewa, tetapi yang dilakukan atau bukan mengkhususkan waktu atau tempat yang istimewa. Maksudnya pripun, Pak? Hak yang di sini artinya misal kita istimewa, umat muslim khususnya, ketika melaksanakan ibadah di masjid dengan di Mekah atau Madinah ketika umroh, istimewa yang mana, Pak? Di Mekah ketika umroh, ketika di Madinah itu istimewa. Nah, tetapi jangan sampai kita berpikiran yang istimewanya itu tempatnya. Terus kemudian pulang dari Mekah, ibadah rasa di Mekah dan Madinahnya kemudian hilang. Hak di sini yang dijelaskan adalah suasana keistimewaan di Mekah dibawa pulang di Indonesia. Makanya kalau misalnya ketika haji pulang di Indonesia ada gelar haji, ya kita memang di situ mempunyai beban awalnya, tetapi ini sebuah pencapaian kita untuk membawa keistimewaan di sana dibawa pulang ke Indonesia. Ibadahnya di sini seperti ibadah di Masjid Nabawi, sedekahnya di sini seperti sedekah di Madinah. Berbuat baik kepada orang lain seperti kita berbuat baik di sana. Jadi bukan tempatnya yang istimewa, tapi harusnya suasana yang dibawa ke sini. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini waktunya yang
istimewa. Bukan bulannya. Kalau bulan Ramadan setiap tahun berbeda. Maksudnya apa? Kenapa bisa berbeda? Kan sama-sama 30 hari, sama-sama namanya bulan Ramadan. Tetapi kita melaksanakan bulan Ramadan ini pasti ibadahnya berbeda. Bulan Ramadan ini dengan tahun lalu beda apa mboten Pak Bu? Beda. Tidak mungkin sama amal ibadah kita. Tergantung kita. Nah, di sini kalau bulan Ramadan waktunya yang istimewa, tetapi harapannya hak di sini adalah membawa aura bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan harapannya kita seperti bulan Ramadan. Ibadahnya di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah seperti bulan Ramadan. Salatnya qiyamul lail seperti bulan Ramadan. Sedekahnya seperti bulan Ramadan. Itu harapannya. Haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tingkat ketakwaan di sini adalah salah satunya itu Bapak Ibu, membawa waktu dan tempat yang istimewa untuk kita laksanakan dengan istiqomah. Kemudian orang yang bertakwa dirinya akan beribadah, akan bermuamalah, bergaul, mengerjakan kebaikan karena teringat dalil yang menjanjikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas dasar ikut-ikutan, wah sing niko alim, kula ikut alim. Jadi harus benar-benar niat dari hati, nawaitu. Hal yang kemudian taklid buta, apalagi taklid buta, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, kita melihat orang lain melaksanakan itu, kemudian kita tiba-tiba mengikutinya. Bahaya ya, jangan sampai kita taklid buta. Ketika kita melaksanakan ibadah, apalagi ini adalah ibadah, kita harus tahu dalilnya, tidak ikut-ikutan. Kemudian orang bertakwa senantiasa takut mengerjakan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, takut terkena azab, takut puasanya sia-sia, takut puasanya rusak. Kalau puasa rusak berarti puasanya batal, harus diganti di lain hari atau dengan membayar fidyah tadi. Tetapi kalau puasanya itu rusak, tadi batal. Kalau puasanya rusak berarti sia-sia, pahalanya kita tidak 100%. Kalau ini ujian nilainya bukan 100, minus, bisa malah minus. Itu tidak mengganti puasa tetapi pahalanya rusak. Ampun, jangan sampai sia-sia. Dari penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Syekh Abdurrahman bin Nasir dalam tafsirnya tentang keterkaitan antara puasa dengan ketakwaan mengatakan bahwa puasa itu adalah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tadi semua perintah larangan, perintah untuk melaksanakan ibadah itu ternyata semuanya diramu dalam satu hal, dalam satu waktu, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Maka di ayat Al-Baqarah 183 ini disebutkan bahwasanya ketika kita seorang mukmin melaksanakan kewajiban puasa, maka kita menjadi insan yang bertakwa. Oke, cukup jelas gitu Bapak Ibu, kenapa ayat ini turun dan bagaimana sebab musababnya. Dengan takwa yang diperoleh puasa, seorang muslim akan terlindungi dari perbuatan tercela. Hatinya takut kepada Allah sehingga senantiasa terjadi dari perbuatan dosa. Masyiral muslimin jamaah kuliah syukur rahimakumullah. Banyak orang yang berpuasa dan sholat, namun perilakunya tidak mencerminkan seperti orang yang bertakwa. Lah ini bagaimana hukumnya? Kenapa orang yang puasa, orang yang sholat masih seperti orang yang tidak bertakwa? Jawabannya adalah bahwa sholat, puasa, dan ibadah lainnya tidak otomatis mampu merubah kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi lahir sifat, rasa malu, rasa tidak enak yang mendorong kita untuk kemudian menjaga perilaku kita. Tidak mesti orang yang sholat itu menjadi orang yang bertakwa. Tergantung kita di situ bagaimana caranya atau rumusnya untuk menjadi insan yang bertakwa.
Tadi dengan menjaga rasa malu, wah saya tidak mau kalau seperti ini nanti Gusti Allah melihat saya tidak ikhlas dan sebagainya. Jadi ini yang membuat di situ termasuk orang yang bertakwa atau bukan. Apabila seseorang telah mampu mencapai dan mengistiqomahkan ketakwaan, maka berbagai keistimewaan Allah berikan kepadanya baik di dunia dan di akhirat. Jadi kalau sudah nanti di klimaks puncak tujuannya adalah mencapai nilai takwa, maka setelah itu kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Di dunia Allah akan memberi solusi. Jadi nanti mulai ketika ada problematika, solutifnya ada, solusinya mendapatkan. Ketika kita rezekinya mohon maaf mungkin seret, tiba-tiba diberi kelancaran. Ketika nanti kita sakit, segera diberi kesembuhan. Kemudian kita diberi keberkahan, disayang Allah dan malaikat dan di seluruh alam, dan dijauhkan dari musuh yang akan mencelakai kita. Itu semua adalah keutamaan-keutamaan yang didapatkan ketika kita mencapai nilai takwa. Itu urusan di dunia. Di akhirat pun akan pasti dosanya terhapus, pahala berlipat, dijanji masuk surga, itu pasti yang di akhirat. Kemudian Pak Bu, ada dua karakter, ini yang terakhir. Dua karakter orang-orang yang bertakwa ini ada di Quran surat Ali Imran ayat 134. Ayat 133. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ini disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Penjelasannya di 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi ini adalah ciri-ciri yang bertakwa. Alladzi yunfikuna fis sarra'i, orang-orang yang menafkahkan hartanya. Wad-dharra'i, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada berapa tadi Bapak Ibu tandanya orang yang bertakwa? Yang pertama, orang yang menafkahkan atau orang yang suka berinfak. Mau menginfakkan harta di jalan kebaikan di dalam kondisi lapang atau sempit. Kemudian banyak dari kita yang menginfakkan sebenarnya hartanya karena terpaksa, banyak dari kita yang menginfakkan terpaksa, tidak layak atau dan sebagainya. Jadi ketika kita infak jangan ada rasa terpaksa. Misalnya ada donasi baju, lah donasi baju ini aja lah yang mungkin yang tidak terpakai, yang mungkin ini sudah tidak layak buat saya, kemudian didonasikan. Kalau bisa jangan yang seperti itu, yang bagus, yang terbaik dan ikhlas. Jadi seperti itu. Kemudian orang yang gemar berinfak pahala akan dilipatkan sampai 700 kali. Menghapus dosa, kemudian infak menyucikan harta, kemudian menyembuhkan penyakit, memudahkan kesulitan dan sebagainya. Bahkan kemudian agar kita menjauh dari yang namanya sifat riya. Riya ini pun apa Pak? Pamer nggih. Kalau kita sudah berinfak, oh ini kilo sejuta, nah, boten kados ngoten, enggak boleh. Nggih, boten sae Pak Bu. Jadi kalau infak ya sudah ditulis, mungkin ada yang biasanya hamba Allah. Ya mungkin kalau bukan keinginan kita untuk menulis nama kita, tetapi orang lain yang menulis nama kita agar misal bisa didata dan sebagainya, itu sudah beda konteks ya. Itu bukan kita, tetapi kalau kita memang sengaja kemudian bahkan mungkin diumumkan dan sebagainya, lah itu sudah termasuk riya. Jangan sampai apa yang sebenarnya kita niatkan untuk ibadah malah pahalanya sia-sia. Tadi ya,
Orang yang bertakwa contohnya adalah orang yang gemar berinfak. Ini momennya Pak Ramadan. Kadang ada masjid yang membutuhkan takjil, atau di jalan-jalan, atau di panti asuhan, atau dimanapun, di pondok pesantren dan sebagainya, monggo. Ini juga di Darul Arkom juga membuka donatur takjil dan sahur, berbuka dan sahur. Alhamdulillah cukup banyak yang sudah masuk. Mudah-mudahan juga mendapatkan dari itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua tadi apa, Bu? Orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, berarti adalah ciri yang kedua orang yang bertakwa, orang yang pemaaf. Ya, orang yang pemaaf. Ya, ketika kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya kita berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik lebih baik diam. Nah, ini buat dalil kita ketika berpuasa. Ada yang di situ membicarakan orang lain pun kita mendel mawon, boten sah ditanggapi, alung-alung saged minggir. Ya, seperti itu. Digunakan untuk tadarus dan sebagainya. Mampu menahan amarahnya. Ya. Rasulullah menjelaskan orang yang kuat bukan orang yang menang dalam bergulat atau menang dalam bertempur, tetapi orang muslim yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ini juga ada diriwayatkan dari Rasulullah. Semoga kita mampu menjadi seorang pemaaf dan dijauhkan dari sifat pemarah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah, sidang tadi sudah membahas dari awal kandungan yang ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Kesimpulannya adalah perintah di ayat ini adalah perintah untuk orang mukmin dari Allah Subhanahu wa taala dalam kewajiban melaksanakan puasa, dan tujuan puncaknya adalah menjadi insan yang bertakwa. Penjelasan selanjutnya di Al-Baqarah 184, 185 monggo bisa dikaji di rumah masing-masing. Harapannya Bapak Ibu mudah-mudahan dengan ini kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan apa amal-amalan ibadah di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, dan insya Allah mendapatkan balasan pahala dari Allah dan bisa mendapatkan kebaikan, dan insya Allah bisa diberi kesempatan lagi untuk bertemu Ramadan di tahun akan datang. Allahumma amin. Sebelum saya tutup, monggo kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi amma wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz, orang Islam itu beribadah dapat potongan diskon gitu. Tapi sepengetahuan saya, kemarin bukan orang Islam saja. Jadi ada tambahan orang Islam yang organisasinya Muhammadiyah. Soalnya itu tetangganya 23, Muhammadiyah cuma 11. Di antaranya itu juga yang kaya banyak. Tadi kurang saya sebutkan itu, Pak. Harapannya tadi saya sebutkan itu organisasinya Muhammadiyah. Matur nuwun, Pak. Sudah koreksinya, terima kasih. Ke MC toh. Demikian acara pada kajian pagi hari ini. Kemarin Muhammadiyah disebutkan. Iya, sama-sama Muslim. Tadi berarti belum lupa dari Muhammadiyah. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Untuk informasi dari kami, ikhwan terkumpul pada pagi hari ini Rp277.000. Kajian pagi Ramadan pada esok hari Kamis 13 Ramadan 13 Maret akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nasruddin MSI dengan tema lebih dekat dengan Allah, berbanyak doa. Untuk apresiasi, jamaah diberikan kepada jamaah dengan nomor kupon 002681 dan 002672. Ada kuponnya. Oh iya. Jadi setiap hari ada diundi. Hadiahnya apa nih? Program Ramadan PCN itu member atau member selama bulan Ramadan. Setiap hari beda. Paket peduli mu'afa minimal 100 paket. Yang ketiga, infak untuk kegiatan TPG Tunas Melati. Tapi nek boten hari Ahad, boten kathah nggih jamaah. Seperti yang kelima, infak untuk pembangunan gedung ini kemarinnya di John. penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, profesi dan fidyah. Demikian untuk acara pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa penutup takatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, jika ada kesalahan dalam penyampaian dari awal hingga akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, matur nuwun Pak. Langsung niki teng sekolah. Pak, Pak, matur nuwun. Bareng Pak, bareng Pak. Wah, Pak Darus teng mriki ta? Masyaallah. Matur nuwun Pak Darus. Nggih. Dateng pondok mboten niki, Pak. Niki bagian kan Nggih.